Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibir risalah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah Masjid Mutiara yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur di pagi yang berkah ini atas rahmat Allah kita bersama kembali di acara rutin yang diselenggarakan Masjid Mutiara ini, kajian di setiap Ahad pagi. Semoga ini menjadi amal soleh kita. Dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu tabungan akhirat kita ya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, dan juga kepada kita semua yang menjadi umatnya sampai hari kiamat. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, di pagi yang berkah ini saya ingin membahas satu tema, judulnya Ahammiyatus Sholah, atau pentingnya sholat ya. Ini mungkin tema ini pernah disampaikan atau mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar, tapi saya ingin menyampaikan kembali ya, mudah-mudahan ini sekedar mengulang ya, tentang pentingnya kita melaksanakan ibadah sholat. Sholat adalah ibadah yang paling penting di dalam Islam. Tidak ada ibadah lain yang punya kedudukan seperti sholat ya. Di dalam satu ayat ya, surah yang ke-29, surah Al-Ankabut ayat yang ke-45, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala dzikrullahi akbar, dan sungguh ya, mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya dibanding ibadah-ibadah yang lain ya. Jadi pantas kalau sholat itu menjadi ibadah paling penting. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Faman aqomaha faqad aqomaddin, barang siapa yang menegakkan sholat maka sungguh dia telah menegakkan agama. Dan waman tarokaha faqad hadamaddin, barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah meruntuhkan agama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apakah dengan tidak melaksanakan sholat ya, atau apakah orang-orang tidak melaksanakan sholat akan membuat agama ini runtuh? Tidak, tentunya Islam tetap akan tegak ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan hadis tadi bahwa barang siapa yang meninggalkan sholat maka sama dengan meruntuhkan agama? Yang dimaksud adalah barang siapa yang menegakkan sholat maka dia telah menegakkan agama dalam dirinya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat maka runtuhlah agama dalam dirinya ya. Jadi dengan meninggalkan sholat ya, boleh dikatakan dia tidak punya lagi agama, karena tiang agamanya runtuh ya. Jadi bukan Islamnya yang runtuh. Nah, sholat itu menjadi ibadah pertama yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia, Pak ya. Dan ini menjadi ibadah pertama yang diperintahkan Allah kepada semua nabi dan semua rasul, dari mulai Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh ya, Nabi Musa, semua ya, semua menjalankan sholat. Bahkan Nabi Isa ya, Nabi Isa di dalam Al-Quran surah Maryam ayat yang ke-30-31 itu juga beliau diperintahkan untuk melaksanakan sholat dan zakat
selama beliau hidup. Ya. Nah, Bapak Ibu, sholat pertama kali diperintahkan kepada Nabi Muhammad pada waktu peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Jadi sholat yang 5 waktu ini. Ya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan awwalu ma yu'maru bi khamsin. Pertama kali diperintahkan sholat ini sebanyak 50 kali. Ya, jadi bukan 50 rakaat, 50 kali, Pak. Ya. Kemudian Rasulullah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar 50 kali ini dikurangi. Ya. Bayangkan 50 kali kalau sekarang menjadi 5 kali, Pak ya. Tsumma nuqisat hatta ju'ilat khamsan. Lalu dikurangi sampai jumlahnya menjadi 5. Ya, kemudian Allah berfirman, "Ya Muhammad, innahu la yubaddalul qawlu ladayya wa inna laka bi khamsin khamsun." Ya, Allah berfirman, "Wahai Muhammad, tidak ada yang bisa merubah ketetapanku. Maka sekalipun jumlahnya menjadi 5, dari 50 kali menjadi 5 kali, ya, tapi fa innalaka bi khamsin khamsun, tapi pahalanya tetap 50, Pak." Ini luar biasa. Jadi Allah hanya mengurangi bilangan rakaatnya, ya. Allah hanya mengurangi bilangan jumlah bilangan waktunya. Jadi dari 50 menjadi 5, tapi pahalanya tidak dikurangi. Ya, berarti melaksanakan satu sholat sekarang ini sama dengan kita melaksanakan berapa sholat, Pak? 10 sholat. Makanya rugi orang-orang yang tidak sholat itu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kalau sekarang 5 itu bilangan rokaatnya 17, kalau 50 berapa, Pak? 170. Betul nggak? Ya, 5 sekarang 17. Sekarang kalau 50 kali berarti 170 rakaat gitu. Bayangkan sehari semalam kita melaksanakan sholat 170 rakaat. Yang 17 rakaat saja banyak yang tidak sholat. Ini tentang sholat. Kemudian sholat juga menjadi pembeda, ya, menjadi pembeda antara seorang mukmin dengan seorang kafir. Rasulullah SAW bersabda, "Ma farqu baina rajul wal kufr as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar." Yang membedakan seorang laki-laki mukmin dengan orang kafir itu sholat. Barang siapa yang meninggalkannya maka kafirlah dia. Ya. Kenapa, Pak? Karena sholat itu menjadi ciri, yang menjadi ciri Islam. Seseorang yang mengaku Islam maka ciri Islamnya itu adalah sholat. Ini Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi meninggalkan sholat itu bisa membawa seseorang ke dalam kekafir. Banyak ini hadis yang menjelaskan tentang ini. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, "Al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar." Janji yang terikat antara kita orang mukmin dengan mereka orang kafir itu sholat. Barang siapa yang meninggalkannya maka kafirlah dia. Ini sholat. Sholat juga dikatakan sebagai pertemuan, ya, pertemuan seorang hamba dengan Tuhannya. Ya. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-45-46, ya, Allah berfirman, "Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin." Dan sungguh sholat itu terasa berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Ya. Siapa orang yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang yakin bahwa dia bertemu Tuhannya. Jadi pantas kalau Nabi mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang-orang mukmin. Rasulullah SAW bertemu dengan Allah di waktu mi'raj, Pak. Dan kita bertemu dengan Allah itu di waktu salat. Nah, salat yang seperti apa, Bapak Ibu, yang dikatakan pertemuan dengan Allah itu? Tadi sholat yang khusyuk, ya. Jadi sholat yang khusyuk. Nah, itulah sholat yang dikatakan sebagai pertemuan seorang hamba dengan Tuhannya.
Nah, ini masalah khusyuk ini sering jadi apa ya? Jadi masalah buat kita, Pak. Khusyuk itu apa, Bapak Ibu? Khusyuk, ya mudahlah. Khusyuk itu artinya menghadirkan hati dan pikiran kita di dalam sholat, ya, sehingga kita fokus, ya kita fokus dengan apa yang kita baca, fokus dengan apa yang kita lakukan. Ya, itu khusyuk, arti khusyuk yang paling mudah. Di saat kita sholat, perhatian kita tentu ya kepada bacaan kita dan gerakan kita. Ya Allahu Akbar, oh saya lagi sholat ini. Kemudian membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, atau Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Oh ini doa iftitah. Terus hadir hati kita. Kemudian membaca surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Ya, kemudian ruku, ya, dan hadir hati kita, pikiran kita dalam setiap gerakan dan bacaan. Nah, sami Allahu liman hamidah, kemudian sujud. Bapak Ibu, menghadap Allah itu tidak cukup hanya dengan wajah kita. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati. Tidak cukup dengan wajah kita. Tidak cukup dengan tubuh kita yang menghadap atau mulut kita yang qomat kamit membaca bacaan-bacaan. Tidak cukup, tapi juga harus menghadirkan hati kita dan pikiran kita. Ya. Jangankan menghadap Allah, Pak. Ya, kalau kita sedang berhadapan dengan seseorang saja, itu kan perhatian kita juga fokus di situ, Pak. Ya, betul kan Bapak Ibu? Misalnya saya lagi ngobrol dengan Pak Aep nih, ya. Saya ngobrol dengan Pak Aep, saya bicara. Tapi pikiran saya kemana-mana, Pak. Bisa kelihatan nggak, Pak Aep? Bisa kelihatan. Wah, ini orang ini lagi ngalamun ini. Kenapa? Ngobrolnya teu nyambung. Kan begitu, Pak. Makanya kenapa orang sering lupa rokaat? Nah, itu. Ya. Pikirannya tidak nyambung dengan sholat. Ya. Banyak orang-orang yang melaksanakan sholat, ya dia berdiri di tempat sholat, kemudian melaksanakan sholat, mulutnya qomat kamit membaca bacaan sholat, tapi hati dan pikirannya ada di tempat lain. Khusyuk itu disebut sebagai ruhus sholat, ruhnya sholat. Nanti memang kita harus khusyuk, harus fokus perhatian kita, ya, sehingga sholatnya menjadi baik, sholatnya menjadi bagus. Bapak Ibu, ada dalam sebuah hadis disebutkan begini, ada 3 amalan yang jika ditimbang tidak lebih berat dari sayap seekor lalat. Ya, ini 3 amalan banyak, tapi jika ditimbang tidak lebih berat dari sayap seekor lalat. Berapa berat lalat itu, Pak? Ayah 1 kilo, Pak. Ya. Paling berapa gram gitu ya. Apalagi sayapnya. Artinya apa, Bapak Ibu? Ini 3 amalan. Artinya 3 amalan ini tidak ada artinya. Kalau perumpamannya seperti itu. Apa saja yang 3 amalan itu? Yang pertama kata Nabi apa? Sholat yang tidak khusyuk. Ya. Ya, as-sholatu bidunil khusyu'i. Sholat yang tidak khusyuk ini jika ditimbang tidak lebih berat dari sayap seekor lalat. Yang kedua, sedekah yang disertai dengan riya. Bersedekah tapi ada rasa riya, pamer dalam hati. Ya, itu sama. Yang ketiga, membaca sholawat yang tidak disertai cinta. Ya, membaca sholawat kepada Nabi tapi tidak disertai dengan rasa cinta. Ini amalan-amalan yang jika ditimbang tidak lebih berat daripada sayap seekor lalat. Inilah pentingnya sholat, ya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, sholat itu juga menjadi tali penghubung, ya, seorang hamba kepada Tuhannya. Ya, setiap manusia pasti punya ikatan, Pak. Apakah dengan orang tuanya, apakah dengan saudaranya, apakah dengan istrinya. Ya, seorang anak punya ikatan, punya tali
penghubung dengan ibu bapaknya. Tali apa itu? Tali nasab, ya. Seorang adik punya tali, punya ikatan kepada kakaknya. Tali apa? Tali darah. Seorang istri ya punya ikatan kepada suami. Tali apa, Pak? Tali nikah. Makanya disebut akad nikah. Akad itu kan ikatan, Pak, ya. Dan tali itulah yang membuat seorang ayah, ibu sayang kepada anaknya. Ya, seorang kakak sayang kepada adiknya. Tali itu yang membuat seorang suami sayang kepada istrinya. Lamun sayang gitu kayaknya, Pak. Ya. Karena banyak suami juga yang tidak sayang kepada istrinya. Nah, antara manusia dengan Allah, dengan Tuhan itu tidak ada tali penghubung. Allah sebagai pencipta dan manusia adalah yang diciptakan, maka harus dibuat talinya. Apa talinya itu? Salat. Ya. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, Inna lillahi ahlun, Allah itu punya keluarga. Ya, para sahabat bertanya, mahum ahlullah ya Rasulullah, siapa keluarga Allah itu? Ya, manhum ahlullah, siapa keluarga Allah itu? Maka Nabi mengatakan, hum az-zakiruna waz-zakirat. Mereka itu adalah orang-orang yang selalu berzikir, laki-laki maupun perempuan. Salat itu maksudnya. Ini tali, dan tali penghubung itu yang membuat Allah menyayangi kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini pentingnya salat. Kemudian apalagi pentingnya salat, bapak ibu? Ya, pentingnya salat di dalam kitab Nasaihul Ibad itu disebutkan ada 11 pentingnya salat. Yang pertama, salat itu penting sebagai kewajiban. Ya, kewajiban ya manusia kepada Tuhannya. Makanya melaksanakan salat sama dengan melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Ini penting sebagai kewajiban. Kenapa salat dikatakan kewajiban, Pak? Karena salat itu perintah Allah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu menjadi kewajiban bagi orang-orang mukmin, ya, yang waktunya telah ditentukan. Ini salat. Ya, jadi melaksanakan salat sama dengan melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Karena ini perintah Allah. Bapak Ibu, perintah Allah itu ada dua. Ada perintah yang keras, ada perintah yang lunak. Perintah yang keras disebut wajib dan yang lunak disebut sunnah. Melaksanakan yang wajib penting itu. Kenapa? Karena meninggalkannya dosa itu. Dan melaksanakan yang sunnah juga penting. Kenapa? Mengerjakannya mendapat pahala. Jadi jika orang meninggalkan sholat, berarti dia telah meninggalkan kewajibannya kepada Allah. Meninggalkan sholat sama dengan tidak menjalankan perintah Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya kalau sudah urusannya tidak menjalankan kewajiban, tidak menjalankan perintah, maka hukumnya apa? Hukumnya dosa tentu. Apalagi ini sholat ini menjadi ibadah paling penting. Ya, hukumnya dosa. Ya, kalau sudah dosa kemana, Pak, kaitannya? Kemana arahnya kalau sudah dosa? Ke neraka. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala itu menyediakan satu neraka khusus untuk orang-orang yang tidak sholat. Ya, neraka apa namanya, Bapak Ibu? Neraka Sakor. Ya, di surah Al-Mudathir ayat yang ke-42 dan 43. Ya, di situ Allah menggambarkan orang-orang yang berada di dalam neraka Sakor. Mereka ditanya, ya, mereka ditanya, apa? Masalakakum fi Sakor? Apa yang membuat kamu berada di dalam neraka Sakor ini? Mereka mengatakan, qalu lam naku minal musallin. Mereka mengatakan, kami di sini karena dahulu kami tidak sholat. Ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu. Nauzubillah. Ya, ini ibadah yang paling penting, sehingga tidak ada, Pak, tidak ada kebaikan apapun yang bisa menutupi dosa seseorang yang meninggalkan sholat. Ya,
Bapak-bapak, ibu-ibu, tadi dikatakan sholat adalah ibadah paling penting. Ya, yang lain juga itu ibadah, Pak. Rasul mengatakan hayatuna kulluha ibadah. Semua aktivitas ini insya Allah menjadi ibadah. Ya, bapak-bapak bekerja mencari nafkah itu ibadah bukan? Ibadah itu kalau kita niatkan ibadah. Ya, ibu-ibu ya membereskan atau mengerjakan pekerjaan rumah tangga, ibu-ibu rumah tangga, insya Allah itu semua jadi ibadah. Ya, kita semua juga kumpul di sini itu ibadah. Ya, tapi di saat kita sedang bekerja, ya, di saat kita sedang bekerja dan kita tahu bekerja itu ibadah, datang waktu sholat, Pak, ya, maka semua pekerjaan harus ditinggalkan. Kenapa? Karena sholat menjadi ibadah yang paling penting. Di Quran ini satu contoh, ya, surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu dipanggil untuk melaksanakan sholat di hari Jumat, maka fas'au ila dzikrillah, segera mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam pekerjaan jual beli itu menjadi paling istimewa di saat sedang banyak pembeli, Pak. Ya. Dan itu biasanya waktu yang sangat penting. Di saat sedang banyak pembeli, orang belum makan pun juga ditangguhkan makannya. Ya, orang mau ke belakang pun juga mungkin dia menahan dulu di saat sedang banyak pembeli, ya. Tapi di saat datang waktu sholat, maka semua harus ditinggalkan. Kenapa? Karena sholat menjadi ibadah paling penting. Itu yang pertama. Jadi pentingnya sholat sebagai kewajiban. Yang kedua, apalagi pentingnya sholat? Yang kedua, pentingnya sholat untuk mengingat Allah. Ya, Bapak Ibu, di Quran surah yang ke-20 ayat yang ke-14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sungguh aku adalah Allah, ya, tiada Tuhan selain aku, sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi di situ Allah berfirman bahwa sholat itu dilakukan untuk mengingat Allah. Makanya beda, Bapak Ibu, sholat dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau haji hanya seumur hidup sekali wajibnya. Ya, kalau zakat itu setahun sekali wajibnya. Ya, saum itu hanya di bulan Ramadan saja. Tapi sholat itu sampai 5 kali dalam sehari itu minimal. Ya, kenapa? Karena ini sholat itu adalah zikrullah, mengingat Allah. Ya, 5 kali minimal kita harus ingat kepada Allah Tuhan kita. Makin banyak ya kita melaksanakan sholat, makin banyak ingat kita kepada Allah. Ya, bapak-bapak, untuk apa, Pak? Supaya apa kita mengingat Allah? Di surah Al-Baqarah ayat 152 Allah berfirman, fadhkuruni adzkurkum. Ya, ingatlah kalian kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Itu jika kita ingat kepada Allah, maka Allah pun akan ingat kepada kita. Bahkan di dalam sebuah hadis, ya, dikatakan barang siapa yang ingat kepada Allah di saat dia sedang senang, maka Allah pun akan ingat kepadanya di waktu dia sedang susah. Ini penting kita mengingat Allah. Ya, kalau sholat itu dikatakan sebagai apa, untuk mengingat Allah, berarti orang yang tidak sholat, Pak, boleh jadi dia tidak pernah ingat kepada Allah. Bapak Ibu, dengan mengingat Allah di dalam sholat, maka insya Allah kita akan ingat pula kepada Allah di luar sholat. Betul tidak, Pak? Ya, sekali lagi, dengan mengingat Allah di dalam sholat, maka insya Allah kita pun akan menjadi ingat kepada Allah di luar sholat. Makanya orang-orang yang sholat, insya Allah dia akan ingat kepada Allah bukan hanya di waktu sholat,
Di luar sholat pun dia insya Allah dia akan ingat kepada Allah. Tapi orang yang tidak pernah sholat, ya jangan harap dia akan ingat kepada Allah. Apalagi di luar sholat, Pak. Sholatnya saja tidak dilakukan. Ini pentingnya sholat. Yang ketiga, apalagi pentingnya sholat. Yang ketiga, ya untuk menenteramkan hati. Ya, dengan sholat hati kita akan tenteram, Pak. Kenapa? Karena tadi mengingat Allah itu, dengan mengingat Allah hati ini menjadi tenang, tenteram. Di Quran surah yang ke-13 ayat yang ke-28 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman yang hatinya menjadi tenang, tenteram, damai karena selalu mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati ini akan tenang, tenteram. Bapak Ibu, beda nggak perasaan orang yang sudah sholat dengan yang belum sholat? Beda nggak Pak? Beda. Apa bedanya Pak? Orang yang sudah sholat tenang Pak, tenteram. Tapi yang belum sholat apa? Ada perasaan gelisah, ya. Ada perasaan tidak tenang. Ini sholat, ya. Jadi apalagi sholat itu adalah saat seorang hamba bertemu Tuhannya. Itu yang ketiga. Yang keempat, pentingnya sholat ya untuk menolong diri sendiri, Pak. Ya, jadi melaksanakan sholat itu sama dengan kita menolong diri kita sendiri. Ya, di Quran surah Al-Baqarah ayat 45 tadi, wasta'inu bisobri wassalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi memohon pertolongan. Kita semua butuh kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada saat ya di mana hidup ini selalu tidak berjalan mulus. Ada saat mungkin kita harus menghadapi masalah. Ada saat mungkin kita harus menghadapi urusan yang sulit untuk diselesaikan. Ada problem-problem yang berat yang boleh jadi kita juga sulit untuk menghadapinya. Maka tidak ada tempat untuk memohon pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Nah, maka mohonlah pertolongan kepada Allah itu dengan sabar dan sholat. Jadi sholat ini cara paling baik untuk memohon kepada Allah, ya. Terutama di waktu sholat tahajud, Pak. Ya, kalau kita punya masalah, ya, atau kita punya keinginan, cita-cita, dan kita mohonkan semuanya itu kepada Allah, maka saat paling bagus untuk berdoa itu adalah di waktu tahajud. Ya, kapan kita? Di waktu sholat. Ya, di dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, ma aqrabul abdu inda rabbih, sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya adalah di dalam sholat. Kapan itu? Indah sujud, di waktu sujud. Fad'uhu bihi, maka berdoalah di situ. Faqom min ayustajabulah, kemungkinan doamu akan dikabulkan Allah. Jadi ini sholat, pentingnya sholat untuk menolong diri sendiri. Ya. Kemudian yang ke berapa Bu? Yang kelima ya, apalagi pentingnya sholat. Yang kelima, pentingnya sholat itu untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ini jelas ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, di Quran, dalam Al-Quran surah yang ke-29 ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, utlu ma uhiya ilaika min rabbik wa aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Bacalah Quran yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu dan dirikanlah sholat. Sungguh sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, sholat itu Imam Syafi'i mengatakan sholat itu harus menjadi natijah, harus mendatangkan hasil, Pak. Ya, jadi sholat yang selama ini kita lakukan, ya, itu harus mendatangkan hasil. Sudah berapa lama, Pak, kita melaksanakan sholat? Dari mulai akil balik sampai hari ini.
mungkin tidak terhitung. Atau sudah berapa ribu kali kita melaksanakan sholat, mungkin juga sudah tidak terhitung. Pertanyaannya, apa hasil yang didapat dari sholat yang kita kerjakan? Tadi hasilnya apa? Ini hasilnya apa? Yang nomor 5 ini, yaitu apa? Tanha anil fahsya. Tercegahnya orang yang sholat dari perbuatan keji, ya, dari perbuatan baru, itu dikatakan berhasil dalam sholatnya. Kalau ada orang melaksanakan sholat tapi masih belum bisa menjaga mulutnya dari kata-kata buruk, ada orang melaksanakan sholat tapi seringkali menyakiti hati orang lain, orang rajin sholatnya tapi masih sering berbohong, ya, tidak amanah, tidak jujur, itu belum berhasil. Rajin sholat tapi dengan tetangga seringkali tidak akur, rajin sholat dengan saudara enggan untuk bersilaturahmi, ini dipertanyakan apa hasilnya. Padahal kata Nabi apa? Kata Nabi, awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal pertama yang akan dihisab Allah dari seorang hamba di hari kiamat itu adalah sholat. Fa in sholahat sholahat sairu amali, wa in fasadat fasadat sairu amali. Kalau sholatnya baik, baik pula amal lainnya. Kalau sholatnya buruk, buruk pula amal lainnya. Ternyata Pak, yang diperiksa itu, ya, amal yang diperiksa cukup satu aja, sholat ternyata. Ya, jika sholatnya baik, maka amal yang lainnya akan jadi baik. Tapi sebaliknya, jika sholatnya buruk, amal-amal lainnya pun akan buruk. Jadi sholat ini jadi ukuran sebetulnya, ya. Makanya kenapa tadi dikatakan sebagai ibadah yang paling penting. Kenapa? Karena ini barometer untuk amal-amal yang lainnya. Sholat yang seperti apa yang jadi barometer itu, Pak? Tadi yang tanha anil fahsya wal munkar. Ya, naudzubillah, jangan sampai sholat itu hanya berupa gerakan, ya, hanya berupa bacaan, ya, tapi tidak ada hasilnya. Ini luar biasa ini sholat ini. Jadi sholat harus memberikan pengaruh, ya, yang baik pada sikap kita, pada perilaku kita. Orang rajin sholat tapi buang sampah seenaknya gitu. Ini tidak memberikan pengaruh apa-apa. Ini hasil. Mudah-mudahan sholat yang kita lakukan selama ini akan kelihatan hasilnya, ya. Kemudian yang keenam, apalagi pentingnya sholat? Yang keenam sebagai tanda syukur, ya. Jadi sholat itu sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Bapak Ibu, kalau syukur kaitannya dengan apa? Dengan nikmat pasti. Ya, jadi sholat itu sebagai tanda syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Makanya di surah Al-Kautsar, ya, Allah berfirman, inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka fasholli li rabbika, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi sholat ini sebagai tanda syukur karena nikmat itu. Berarti apa, Pak? Berarti orang yang tidak sholat, ya, boleh jadi dia tidak pernah bersyukur dengan nikmat Allah. Padahal dia diberi nikmat yang sangat banyak berupa kekayaan, jabatan, kedudukan. Tapi jika tidak sholat berarti dia tidak pernah bersyukur. Itu yang keenam. Yang ketujuh, apalagi Pak pentingnya sholat? Yang ketujuh, ya, sebagai bentuk penyerahan diri, Pak. Ya, jadi sholat itu dikatakan sebagai taslim ila rabbih, sebagai bentuk penyerahan diri, ya, kepada Allah tentunya. Di Quran surah Al-An'am, ya, surah yang ke-6 ayat 162 163, Allah berfirman apa, Pak? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan Muhammad, sungguh sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Kemudian kesananya apa, Pak?
la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika, dan untuk yang demikian itu aku diperintah. Wa ana awwalul muslim, dan aku termasuk orang yang pertama berserah diri. Ini bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi sholat itu bentuk penyerahan diri kita kepada Allah. Seorang hamba tidak ada kewajiban, Pak, yang harus dilakukan oleh seorang hamba kepada Tuhannya kecuali satu saja, apa? Berserah diri. Ya. Berserah diri apa, Pak? Berserah diri, pasrah untuk menerima segala ketetapan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam sebuah kitab disebutkan, menjadi seorang muslim maka dia harus siap untuk hidup tidak bebas, Pak. Ya. Menjadi seorang muslim maka dia harus siap untuk hidup terkekang. Terkekang dengan apa, Pak? Terkekang dengan berbagai aturan Allah, baik itu perintah ataupun larangan. Betul tidak, Pak? Menjadi seorang muslim itu tidak bebas. Menjadi seorang muslim itu terkekang. Ya, dengan segala aturan Allah, ada perintah, ada larangan. Ya. Di saat kita sedang asik ngobrol dengan teman-teman lama kita, tiba-tiba datang waktu sholat, maka berhenti ngobrolnya, Pak. Ya. Di saat kita sedang asik jalan-jalan, tiba-tiba terdengar suara azan, maka wayahna, Pak. Ya. Wayahna kita berhenti dulu, mampir dulu ke masjid untuk sholat. Mungkin ada makanan-makanan yang enak yang kita tidak boleh memakannya, atau ada minuman-minuman, atau ada perbuatan-perbuatan yang sebetulnya sangat menyenangkan tapi kita dilarang untuk melakukannya. Betul nggak, Bapak Ibu? Menjadi seorang muslim itu tidak bebas, betul nggak? Betul, Pak. Ya. Dan kalau ingin hidup bebas, ya, tidak terikat oleh aturan, ya, tidak terikat oleh perintah atau larangan. Jika ingin hidup bebas, jangan jadi muslim. Jadi apa, Pak? Iya, jadi orang kafir. Karena Allah tidak menurunkan aturan apapun untuk orang kafir. Tidak ada. Tidak ada perintah, tidak ada larangan bagi orang-orang kafir. Silahkan mau berbuat apapun. Ya, tapi konsekuensinya, Pak, berat itu ya di akhirat nanti. Makanya tadi menjadi seorang muslim, apalagi dia harus berserah diri secara total. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam ini secara kafah. Pak, saya mau tanya, apakah hidup tidak bebas seperti itu? Atau hidup terkekang dengan berbagai aturan? Apakah itu menderita, Pak? Atau bahagia menderita? Di Korea Utara, ya, itu masyarakat di sana itu menderita. Kenapa? Karena mereka hidup di bawah segala aturan yang dibuat pemerintah. Mereka benar-benar tidak bebas. Pakai baju saja itu diatur. Laki-laki ke atas yang putih, ke bawahnya coklat. Model rambut saja itu diatur, Pak. Ya, Bapak Ibu, kalau kita mau beli beras, ya, mau berapa ton juga boleh, Pak, asal punya uang, ya. Tapi di Korea Utara orang beli beras itu dibatasi. Ya. Dia boleh beli beras sebulan itu hanya 20 kilo. Tidak boleh beli lebih. Tidak ada akses internet di sana, ya. Dan pantas kalau banyak warga Korea Utara yang ingin pindah keluar dari negaranya. Kenapa? Karena mereka menderita. Nah, sekarang kita, Pak, apakah kita menderita? Hidup di bawah segala aturan Allah? Menderita tidak, Pak? Tidak, ya. Kenapa? Ini bedanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ini bedanya. Hidup di bawah aturan Allah, hidup di bawah hukum-hukum Allah, tidak membuat orang menderita. Justru membuat kita senang, bahagia. Tapi sebaliknya, hidup di bawah aturan manusia, maka itu akan membuat menderita. Itu bedanya, Bapak Ibu. Tidak, kita menjadi orang Islam, kita dilarang minum khamr, kita dilarang makan daging yang diharamkan, kita tidak menderita, Pak. Di saat kita sedang asik ngobrol, tiba-tiba datang waktu sholat,
Ada nggak orang yang menyesal itu, anjir tega sholat? Nggak ada orang ngomong gitu. Nggak ada apa yang ngomong gitu. Sekalipun mungkin misalnya sholat Jumat, khotibnya baca khutbah lama, Bang. Ya, khotibnya baca khutbah lama. Ada nggak orang yang bilang, tuh hayang sholat Jumat deui aing mah? Nggak ada yang bilang begitu. Ini bapak-bapak, jadi ini bentuk penyerahan diri, dan penyerahan diri itu total. Ada orang-orang, mohon maaf ya, ada orang-orang liberal, Pak, yang mencoba untuk memisahkan Islam ini dari kehidupan bernegara, dari kehidupan bermasyarakat, ya. Ada kan pernah dengar, Pak, ya? Orang-orang liberal mencoba Islam ini hanya untuk urusan pribadi, tidak ada. Cek saya mah kagok daripada setengah-setengah gitu, gue saya jadi orang kafir sekalian, Mbak. Iya kan? Mungkin mereka ingin hidup bebas gitu di dalam bernegara, tidak terikat oleh aturan Islam, ya, tidak terikat oleh aturan Allah, kagok, ya. Jadi orang kafir sekalian daripada setengah-setengah. Kemudian yang ke berapa? Yang ke-8, apalagi pentingnya sholat. Yang ke-8 untuk kebaikan diri sendiri, Pak. Ya, jadi melaksanakan sholat itu sama dengan berbuat baik untuk diri sendiri. Di surah Al-Baqarah ayat yang ke-110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus sholah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah." Laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan kebaikan apapun yang kamu lakukan untuk dirimu, ya, pasti kamu akan dapatkan pahalanya di sisi Allah. Ini sholat. Melaksanakan sholat sama dengan kita berbuat baik untuk diri kita sendiri, ya. Kemudian yang ke-9, sholat, pentingnya sholat apa? Sebagai keberuntungan seorang mukmin, Pak. Sholat itu keberuntungan seorang mukmin. Dengan melaksanakan sholat beruntung, Pak. Ya. Di surah yang ke-23, surah Al-Mu'minun, ayat yang ke-1 dan ke-2, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un." Sungguh beruntung orang-orang mukmin itu. Orang mukmin yang mana, Pak, yang beruntung? Orang-orang mukmin yang selalu khusyuk di dalam sholatnya. Ini keberuntungan. Kalau sholat dikatakan keberuntungan seorang mukmin, Bapak Ibu, berarti meninggalkan sholat apa, Pak? Kalau sholat itu keberuntungan, kalau tidak sholat berarti kerugian. Rugi orang yang tidak sholat itu. Ya, apalagi nanti di akhirat dia baru merasakan. Ya. Bapak-bapak, ketika orang-orang sudah di akhirat nanti, ketika orang-orang sudah ditempatkan di tempat masing-masing, ya, ada orang-orang yang ada para penghuni surga ditempatkan di surga, para penghuni neraka ditempatkan di neraka. Maka orang-orang yang di neraka melihat, ya, orang-orang yang ada di surga, lalu mereka mengatakan mereka berada di surga karena dahulu mereka sholat. Ya, jadi mereka berada di surga karena dahulu mereka sholat. Kemudian orang-orang yang di neraka berbicara satu sama lain, mari kita sholat. Ya, mari kita sholat. Semoga dengan sholat Allah akan memindahkan kita dari tempat yang terkutuk ini. Kemudian sholat, Pak, mereka di tengah-tengah mereka diazab, di tengah-tengah mereka disiksa, mereka melaksanakan sholat. Pak, kira-kira khusyuk mana sholatnya mereka dengan kita sekarang? Khusyuk mana, Pak? Sholatnya mereka yang di neraka dengan sholatnya kita sekarang, khusyuk mana, Pak? Khusyuk yang di neraka lah. Iya, mereka berharap dengan sholat, ya, semoga kita dikeluarkan dari tempat terkutuk ini. Lebih khusyuk mereka, ya. Berapa lama mereka sholat? 500 tahun mereka sholat, ya, dan tidak berhenti itu. Tapi setelah 500 tahun
sama sekali tidak ada perubahan. Ya, Allah tidak mengabulkan keinginan mereka sekalipun sholatnya dilakukan sebanyak itu. Kenapa? Karena sudah bukan waktunya lagi di sana sholat. Ya. Ada di surah yang ke-15 itu. Ya, surah yang ke-15 ayat 2 kalau tidak salah. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ya. Rubbama yawaddul ladzina kafaru. Nanti di hari kiamat orang-orang kafir itu berharap seandainya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang Islam. Ya. Itu mereka mengatakan itu saat apa? Kapan? Saat orang-orang Islam digiring masuk surga, diantar masuk surga. Mereka mengatakan itu di Quran surah Al-Hijr ayat yang kedua. Ya. Yawadul ladzina rubbama yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Itu Bapak Ibu pentingnya sholat. Kemudian yang ke-10 ya. Yang ke-10 pentingnya sholat apa, Pak? Untuk kebersamaan. Ya. Jadi melaksanakan sholat itu sama dengan menjalin kebersamaan. Makanya kenapa sholat itu dianjurkan untuk berjamaah. Ya, karena dengan sholat akan terjalin kebersamaan kita sesama muslim. Dengan sholat akan terjalin kebersamaan kita sesama warga Mutiara. Ini Pak. Ya. Di Quran surah yang kedua ayat 43 ya, Allah berfirman, wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Apa itu? Ruku'lah bersama orang-orang yang apa itu Pak? Berjamaah. Ya, ini untuk menjalin kebersamaan, dan kebersamaan itu indah Bapak-bapak Ibu. Betul Pak? Bahkan Bapak-bapak Ibu-ibu, dengan kebersamaan di dalam sholat, maka akan lahir nanti kebersamaan di dalam pekerjaan yang lain. Ya, orang-orang yang sering berjamaah nanti akan muncul kebersamaannya di dalam pekerjaan yang lain. Coba aja lihat Bapak-bapak di sini. Orang-orang yang rajin sholat berjamaah, nanti saat kerja bakti mereka juga bersama. Ada saatnya mungkin piknik bareng Pak. Betul Pak? Yang paling sering mah botram. Ya, nah itu paling seringnya. Ini pentingnya sholat. Ya. Dan yang terakhir apa? Yang terakhir, orang yang mengabaikan sholat maka dia akan tersesat. Orang yang mengabaikan sholat maka dia akan tersesat. Bapak Ibu, di surah yang ke-19 ya, surah Maryam. Surah yang ke-19, coba dilihat surah Maryam ayatnya ayat yang ke-59. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us sholata wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka generasi pengganti Pak. Tapi generasi yang datang menggantikan ini adalah orang-orang yang mengabaikan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Datanglah generasi pengganti, orang-orang yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginan mereka. Fasawfa yalqauna ghayya. Maka kelak mereka akan tersesat. Ya. Ini yang ke-11 yang terakhir. Bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang taat menjalankan sholat. Ya, semoga sholat ini menjadi ibadah yang paling penting dalam kehidupan kita. Ya, sebagaimana doa Nabi Ibrahim ya, Bapak Ibu, Nabi Ibrahim pernah berdoa. Apa doanya Pak? Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhan, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang selalu menegakkan sholat. Ya Tuhanku, kabulkanlah permohonan. Ini sholat. Ya. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu,
tentang pentingnya kita melaksanakan ibadah sholat. Mudah-mudahan segala keutamaan sholat akan Allah berikan kepada kita. Ada pertanyaan, Pak? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.